Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Clear ya? Jadi di sini yang penting kita ngerti dulu, oh ternyata khalifah itu derajat. Ya, jadi belum tentu nih yang tampilannya bagus dia jadi khalifah, belum tentu. Tidak ditentukan oleh casing. Kekhalifahan itu tidak ditentukan oleh casing dan kita tidak bisa menjudge. Kita datang ke sekolah ini, sekolah semesta ini, the school of life. Supaya kita belajar. Apa pembelajarannya? Sadarilah. Kita semua, manusia ini, kita semua, ini adalah murid semesta raya. Allah itu, Tuhan itu adalah gurunya. Dan saya selalu berpesan, yuk sesama murid jangan mengisi rapot temannya. Karena kalau kita terlalu sibuk mengisi rapot teman kita akan kekurangan waktu untuk mengenal diri gitu. Itu intinya. Nah, maka begitu kita mulai meniti ke dalam diri, menyadari bahwa ada tugas kekhalifahan kita yang beda-beda semuanya. Tapi poinnya adalah merawat semesta raya ini dan poinnya adalah selalu membagikan kasih sayang. Sekali lagi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, kalau mau digambarkan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, nah sekarang kita lihat. Dalam teatrikal pasti ada sutradara dan ada pemain. Dalam teater itu pasti ada sutradara dan ada pemain. Anggap aja, kalau kita berbicara tentang Allah, kita mau menggambarkan dalam progres yang disebut dengan teatrikal gitu misalkan. Allah tuh punya grand skenario tuh, gitu ya. Skenario itu untuk menjadikan panggung sandiwara semesta ini berjalan sesuai dengan skenarionya. Di mana panggung sandiwara pasti perlu aktor dan aktrisnya. Siapa dia? Itulah kita. Maka siapapun yang menyaksikan ini adalah yang beruntung mendapatkan peran semesta raya untuk menjalankan tugas ini sebetulnya. Dipilihlah yang namanya manusia. Maka si manusia ini menariknya punya dua pilihan. Kenapa? Karena dia punya akal. Akal itu didesain karena kita bebas memilih. Disitulah tantangan hidup. Kita bebas memilih. Matahari itu nggak punya pilihan, makanya dia bersinar terus. Nggak ada matahari mengeluh, ya Allah saya agak capek hari ini saya nggak mau keluar. Nggak ada. Tumbuhan tuh nggak bisa, kalau dia melon ya keluar melon, nggak bisa. Ya Allah mau nawar saya jadi stroberi, nggak bisa. Kenapa? Tidak punya pilihan. Satu-satunya yang punya pilihan cuman kita. Maka penting sekali untuk wise dalam memilih. Pilihannya cuma dua. Pilihan kita dalam akal ini mau menjalankan skenario yang sudah ada atau bikin skenario sendiri menurut keinginan saya. Yang pada akhirnya mohon maaf sekali. Apapun yang kita pilih, semua yang akan terjadi itu hanyalah skenario Allah itu sendiri sebetulnya. Meskipun ketika kita menginginkan sesuatu dan terjadi, berarti ketika keinginan itu sesuai dengan skenario Allah. Tapi kebanyakan yang terjadi kan apa yang tidak diinginkan terjadi. Dan ketika kita tidak berdamai dengan apa yang kita tolak, apa yang tidak kita inginkan, dan kita tidak berdamai dengan itu semua, kita tidak berdamai dengan skenario masing-masing. Banyak manusia yang tidak mengindahkan skenarionya Allah. Karena kenapa? Dia pengen bikin skenario seakan-akan yang lebih baik, yang lebih bagus itu apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh dia, gitu kira-kira. Maka disitulah kesempatan menjadi khalifah itu kecil sekali. Kenapa? Menuhankan egonya, menuhankan keinginannya, menggapai, mencapai dan seterusnya, tetapi lupa untuk mengenal skenario dirinya masing-masing gitu. Ketika hari ini banyak penyesalan yang apapun yang kejadian bahwa kenapa ini digagalkan, kenapa ini nggak cocok, kenapa ini dan seterusnya. Yang banyak penyesalan tanpa sebuah kesadaran, kita akan menderita. Kita akan banyak menganggap hidup ini banyak kegagalan. Padahal mohon maaf, tidak ada kegagalan dalam hidup, yang ada adalah pembelajaran. Jadi lawan kata sukses itu bukan gagal, sukses dan belajar. Kenapa? Begitu kita belajar, kita tahu bahwa oh ternyata saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan karena itu bukan castingnya saya. Bukan perannya saya. Dan boleh jadi selama ini kita berpura-pura menikmati peran, padahal menderita menjalankannya gitu. Bekerja dengan terpaksa dalam tanda petik, melakukan sesuatu karena ingin pujian dalam tanda petik. Sehingga apapun yang kita lakukan akhirnya tidak penuh dengan kebersyukuran. Nah oleh karena itu, dengan memahami peran ini, dengan memahami kekhalifahan ini, mari kita mulai renungkan lagi, apakah saya sekarang sudah mulai menjalankan peran saya? Apakah saya sudah menyadari peran saya ini untuk apa? Apakah benar-benar saya ini sudah menjadi manusia?
Di mana yang disebut manusia itu adalah rahmatan lil alamin. Yang disebut manusia itu adalah ketakwaan tadi, outputnya adalah cinta kasih, kebermanfaatan, dan yang paling penting adalah saling tolong menolong, itu poin pentingnya. Nah oleh karena itu, mari mulai peka terhadap peran kita, terus belajar untuk mengenal peran kita, karena ciri-cirinya begitu kita sudah menjalankan peran sesuai dengan keinginan Allah, kehidupan ini akan lebih tenang, akan lebih damai, less konfliknya semakin sedikit, meskipun bukan berarti nggak ada masalah dalam hidup. Tetapi kita akan lebih menikmati kehidupan ini, kita akan lebih bisa flow gitu, dan yang paling penting, kita akan merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini menjadi jembatan untuk kita bisa meniti ke dalam diri. Yang paling penting, mari kita sama-sama telaah. Apakah kita sudah menjalankan peran sebaik-baiknya? Yang mudah-mudahan kita semua berperan menjadi khalifah, berperan menjadi pengganti atau ambasadornya Tuhan, ambasadornya Allah yang selalu berlandaskan cinta kasih dan kasih sayang, bermanfaat dan selalu menjadi rahmat bagi semesta alam. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.